Oke, di video kali ini kita akan membuat tulang, armature dan juga IK-nya ya. Jadi kita hanya perlu menggerakkan satu tulang saja untuk menganimasikan seluruh tangan. Bagaimana caranya kita akan bahas di video kali ini. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan tulang atau armature, shift A, armature, single bone. Dikarenakan tulangnya tidak terlihat, kita perlu atur dulu. Kita bisa pilih icon object data properties, icon ini, lalu kita scroll ke bawah, viewport display-nya kita aktifkan yang in front. Jadi si tulang akan terlihat dari tampak depan. Oke. Lalu kita masuk ke edit mode. Di tulang tersebut kita tambahkan beberapa tulang. Kita jangan lupa untuk tampilkan juga sumbu ya, sumbu X. Nah, supaya terlihat transparan, kita bisa aktifkan fitur ini ya, atau juga dengan menekan tombol ini ya, sama aja bisa. Oke, yang penting terlihat lebih transparan. Kita bisa melihat sumbu ya, sumbu X, Y dan juga Z nya di tiap-tiap tulang. Setelah itu kita tambahkan tulang lain dengan menduplikat dari tulang yang pertama. Kita duplikat lagi dari bahu untuk di lengan. Ini semua nambahinnya tulang di edit mode ya. Di edit mode dengan cara menekan E. Jadi bukan shift A lagi. Jadi hanya ada satu armature di sini. Oke. Pastikan hanya ada satu. Cukup untuk tangan. Sekarang giliran untuk kaki. Kita masih sama duplikat dari tulang yang pertama, shift D. Kita tempatkan di sini. Untuk tulang yang ini kita pastikan karena dia berputar sehingga sumbu X-nya harusnya berpindah ke sebelah kiri ya, bukan ke kanan. Sedangkan di sini dia berpindahnya adalah Z ya, bukan X. Oke, untuk memperbaiki ini kita perlu tekan N. Oke, pilih yang item. Oke, nah ini rows-nya kita ubah sampai dengan X ya, yang sebelah sini. Kita ubah yang paling mudah adalah tekan minus 180. Dalam kondisi ke atas, X-nya ada sebelah kanan. Kalau ke bawah, X-nya ada sebelah kiri. Nah, jika sudah cukup untuk jumlah-jumlah tulangnya, oke, kita perlu lihat lagi dari sudut yang lain. Untuk kepala kita bereskan. Baik, jika sudah selesai pengaturannya, kita hanya membutuhkan sebagian saja ya, separuh saja dari tulang yang dibutuhkan, karena nanti kita akan menggunakan fitur symmetrize. Oke, jadi hanya setengah saja. Jangan lupa kita harus ubah dulu nama-namanya ya. Jika sudah diubah nama-namanya, kita bisa
aktifkan kembali nama, jadi kita bisa tahu lengan atas dan bahu ya. Kita seleksi lengan atas terlebih dahulu, lalu bahu. Pastikan yang aktif objek adalah yang akan menjadi indukan. Kita parent, Ctrl P, kita pilih yang keep offset. Jadi ini tetap berhubungan, oke, walaupun dia punya jarak ya. Kalau kita misalnya pilih yang connected, nanti dia akan mendekat, sedangkan kita ingin posisinya seperti tadi, jadi kita cukup dengan keep offset. Oke, dari bahu ke dada keep offset juga, lalu dari paha ke perut keep offset. Oke, jika sudah seperti ini, kita seleksi tulang-tulang yang ada di sebelah kiri. Oke, semua tulang yang ada di sebelah kiri kita seleksi. Oke, lalu kita pilih option di sini armature. Oke, kita pilih name dan auto name. Nah, ini semuanya ada akhiran L ya, ada akhiran L, nanti menandakan ini adalah di bagian kiri ya, L kiri. Nah, jika sudah ada L di samping ya, di samping tulisan, maka kita bisa dengan mudah mensimetriskan tulang kiri dan kanan. Jadi kita tidak perlu membuat tulang di sebelah kanan, karena kita cukup hanya membuat separuh dan ditambahi namanya dengan titik L. Nanti kita otomatis akan mendapatkan tulang di bagian kanan. Oh ya, jangan lupa untuk diblok terlebih dahulu semuanya. Oke, ataupun tulang-tulang yang berakhiran L. Kita pilih symmetrize. Nah, maka tulangnya terlihat ada di sebelah kanan dan kiri. Karena tulang sudah selesai, kita kembali lagi ke object mode. Oke, baik. Lalu kita seleksi bagian badan terlebih dahulu, atau karakter yang kita miliki dengan tulangnya ya, dua-duanya. Pastikan tulangnya di seleksi terakhir yang akan menjadi aktif objek. Lalu kita tekan Ctrl P. Yang kita perlu pilih adalah with automatic weight ya. Oke, sini sudah menjadi satu ya. Tadi ada dua, ada armature dan juga ada mesh ya. Mesh ini berarti dia objek ini, karakter yang kita miliki ya, namanya man. Lalu kita seleksi juga armature. Oke, kita gunakan Ctrl P, lalu automatic weight, dia akan jadi bergabung ya. Nah, kita sudah mendapatkan karakter yang sudah di rig ya. Untuk menggerakkan karakternya, kita pilih tulang, lalu ubah object mode menjadi pose mode. Oke, nah, kita bisa putar. Oh, ini bahu ya, maaf, bahu. Kita putar, sudah ya. Oke ya, kita tes terlebih dahulu. Oke ya, kita sudah dapatkan karakter ya yang sudah di rig. Jadi kita sudah bisa animasikan ya. Konsepnya seperti ini. Jadi ada karakter dan juga ditambahkan tulang. Yang dianimasikan adalah tulang-tulangnya, karena setiap tulang yang digerakkan akan
mempengaruhi bagian tubuh ya. Untuk kita kembalikan, kita bisa pilih seleksi semua all, kita clear transform all ya. Nah, ini kembali lagi ke posisi awal. Rig sudah selesai, hanya saja kita ingin menambahkan yaitu namanya IK ya, inverse kinetic. Nanti kita hanya membutuhkan menggerakkan pergelangan tangan saja ya, untuk menggerakkan tangan dan juga kaki. Jadi bukan digerakkan atau dianimasikan satu persatu ya. Ini seperti ini tulang. Untuk menambahkan IK, kita perlu kembali lagi ke object mode. Oke, lalu kita tambahkan di tulang ya, masih ke tulang. Kita seleksi tulangnya, kita masuk ke edit mode, kita tambahkan tulang yang lain. Oke, shift A saja. Nah, ini ya sudah ada di tengah-tengah. Oke, kita tambahkan E terus Y ke bawah, yang atas kita hapus agar nanti posisi sumbunya tepat ya. Oke, kita tidak usah lagi diputar-putar. Oke, nah ini nanti kita akan ubah namanya menjadi alas ya, alas. Nah, nanti ini setiap kali objeknya atau si tulangnya digerakkan, nanti akan seluruh anggota badan akan bergerak juga ya. Kita buat alasnya sudah. Oke, selanjutnya kita buat sini aja dulu ya, kaki sepertinya. Oke, kita akan bikin pole. Oke, kita akan bikin pole karena kita ingin menambahkan di dua sisi. Kita harus mengaktifkan ini ya, mirror X. Nah, ini kita pilih angle yang di samping. Oke, lalu kita tekan E dan Y ke depan. Oke, cukup sebesar ini saja. Nah, ini kita harus lepas dari indukannya. Jadi kita perlu tekan ALTP clear bone. Nah, jadi ini akan lepas, kita jauhkan. Sejauh ini misalnya. Nah, cukup. Nah, ini akan ada dua. Oke, akan ada dua. Ini kita nanti ubah namanya ya, atau sekarang kita bisa langsung aja ubah namanya. Ini adalah pole ya, pole underscore kaki ya, kaki.l. Oke, karena ini sebelah kiri ya. Sekarang kita tambahkan juga untuk siku ya. Untuk siku juga sama. Tulang pole ini akan mempengaruhi arah siku ya, arah siku. Jadi ini dibutuhkan jika kita hendak menambahkan IK. Jangan lupa diubah namanya. Oke, setelah itu kita perlu menduplikasi lagi ini ya, tulang ini juga sama. Kita perlu duplikasi, seleksi saja dua ya sekaligus, shift D dan klik kanan. Oke, karena kita ingin menduplikasi tulangnya namun tidak mengubah posisi. Oke, kita bisa lihat tuh, ada tulang yang menumpuk. Baik, jangan lupa kita matikan X-nya, kita ubah. Untuk memastikan kita seleksi tulang yang sudah diduplikasi sebelah mana, kita bisa
pilih yang bond properties ya, tangan L. Nah berarti ini tangan awal ya, yang bukan duplikasi. Kita double klik. Nah ini yang diduplikasi, kita ubah namanya jadi IK underscore tangan. Lakukan yang sama dengan ini, double klik. Pole sudah dibuat, IK juga sudah dibuat tulangnya. Kita perlu parent lagi ya, di parent lagi. Oke, nah urutannya adalah untuk pole nanti di parent ke IK. Oke, untuk lebih mudah bisa di hide dulu ya. Ini bisa di hide, kita hide. Jadi yang kita seleksi langsung ke IK. Ini juga hide. Oke, jadi setiap kita klik ini adalah IK-nya. Ya, nanti bisa kita kembalikan urutannya. Untuk pole kita parent ke IK, Ctrl P. Untuk IK kita parent juga ke sini, ke alas ya, semua urutannya seperti itu. Oke, jadi dari pole ke IK ke alas, dan jangan lupa ini pun sama ya, dari root ke alas juga. Jadi alas itu adalah tulang yang paling akhir. Jika sudah seperti ini, oke, kita kembali lagi ke object mode. Oke. Ya, kita masuk ke pose mode. Oke, jadi tulang yang paling bawah nih, alas. Nah, ini yang akan menjadi patokan ya. Menjadi patokan atau dia akan menggerakkan keseluruhan. Nah, untuk tulangnya sepertinya ini terlalu besar ya. Kita bisa ubah tampilan tulangnya, bukan lagi octahedral, tapi kita jadinya stick aja. Kita bisa dengan pilihan yang lain, bone. Oke, karena sudah selesai, kita tambahkan IK. Nah, ini untuk menambahkan IK kita perlu memilih atau menseleksi tulang yang di lengan bawah. Tambahkan ya, dengan klik dulu. Kita tambahkan bone constraint properties ya, tulang ini. Terus tambahkan inverse kinematics ya. Ini ada target, kita pilih targetnya armature, pilih yang IK. Nah, ini IK tangan. Jangan lupa kita bisa bedakan antara tangan kiri dan tangan kanan ya. Kita harus bedakan, ini tangan kiri ya, tangan kiri berarti ini. Untuk target pole-nya kita pilih armature dulu. Pole-nya pole ya, kita klik saja pole tangan kiri. Nah, oke. Nah, badannya akan menjadi seperti ini terlebih dahulu. Oke. Jadi dia kacau ya. Kita coba ulangi. Oke, kita tambahkan pole tangan kiri. Nah, dia akan berputar. Untuk mengatasinya kita tambahkan, untuk change length-nya kita tambahkan 1. Coba, udah 1 udah cukup ya. 1 ada cukup atau 2, nanti bisa disesuaikan seperti apa kebutuhannya. Kita buat transparan terlebih dahulu untuk melihat ya, melihat tulang yang ada di seberang. Oke.
kita harus menyamakan nih antara tulang yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, kita bisa kembalikan lagi. Nah, ini kita seperti memiliki tulang yang satu ya. Padahal kalau kita gerakin ini, nah di seberang juga ada tulang. Oke, jadi tidak terlihat. Nah, tulang ini kita tambahkan lagi pol tangan kiri. Oke, ininya kita buat jadi satu, sepertinya cukup. Kita harus tumpukan ya sumbu Z ini dengan Z yang di atas. Kita harus tumpukan dengan cara polnya kita atur. Oke, nah ini sudah tepat nih seperti ini. Kalau kita tidak putar, tadi nilainya 0 ya. Oke, kalau kita tidak putar, kita bisa lihat posisi tangannya dia dia twist. Oke, karena kita tidak mau seperti ini. Nah, untuk memperbaikinya, kita lihat lagi dari posisi samping, kita buat transparan. Nah, paling mudah adalah kita samakan sumbu Z-nya ya. Kita samakan sumbu Z-nya. Oke, cukup sepertinya di sini kita bisa minus 90 ya. Ini akurat. Oke, jadi Z ya yang kita samakan, bukan X, karena tulang kiri dan kanan mempunyai sumbu X yang berbeda. Oke, sudah. Untuk bagian lengan kiri kita lakukan hal yang sama dengan lengan kanan. Oke, cukup. Baik, kita bisa cek ya. Ini adalah tulang yang tangan L ya. Jadi ini sebaiknya kita tidak ubah, kita tidak atur, kita bisa hide dulu. Nah, kita fokus ke IK. Nah, jadi ketika kita gerakan IK, jadi si sikut pun akan ikutan ya. Nah, ini kemudahannya. Oke, jadi kemudahannya kita sudah berhasil membuat IK. Oke, baik. Jika sudah, kita tambahkan change length-nya jadi 2 ya. Oke, jadi 2. Ini pun jadi 2. Oke, kita bisa gerakan IK-nya tulang di sini. Kita gerakan. Oke, jadi bisa ya. Oke, bisa menekuk. Jadi hanya satu tulang saja yang digerakkan, tapi keseluruhan tangan bisa bergerak. Nah, ini keuntungan kita memakai IK ya. Kita bisa lakukan hal yang sama dengan tangan kanan, kaki kiri, dan juga kaki kanan. Oke, kita percepat saja. Yang diseleksi adalah betis ya. Tadi kalau di atas ada lengan bawah, berarti ini juga betis ya. Satu tulang sebelum IK ya. Oke, kita bisa lihat posisinya sudah baik ya. Oke, kita bisa tambahkan change length-nya 2. Yang ini juga sama. Nah, kita bisa tes. Nah, oke, teman-teman, jadi sudah selesai ya. Kita buat IK. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk ngereset pergerakan atau tulang-tulang yang sudah dianimasikan, kita bisa seleksi
A ya, atau langsung saja clear all. Sorry, harus diseleksi ya, clear transform all. Oke, kita bisa reset dengan ALTR dan juga ALTG ya. Berhubung tadi yang digerakkan adalah IK-nya, jadi move ya, hanya move saja, jadi ALTG. Baik, seperti itu ya untuk menambahkan rig dan juga IK pada karakter yang hendak kita animasikan.